Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa bertemu di siang hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia lepas daripada masa kejahiliahan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi suatu ketika Rasulullah SAW pernah berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat mendengarkan doa beliau yang bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi yamin isyamin wa Allahumma barik fi yamanin wa qalaha miroro falama kana salisati au rabi'ah qalu ya Rasulullah wa fil iraqid qala inna biha zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaiton, yang artinya sebagai berikut. Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut. Allahumma barik lana fi samin, ya Allah berkailah untuk kami syam kami. Allahumma barik fi yamanin, ya Allah berlimpahkanlah berkahmu kepada negeri Yaman. Wa qalaha miroro, dan Rasulullah SAW mengucapkan doa tersebut berulang kali, beberapa kali. Sampai kemudian hatta kana fisalisati au robi'ah, sampai kemudian ketiga kali atau keempat kalinya para sahabat kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah wa fil iraqin, dan gimana dengan Irak kami Rasulullah, gitu kan? Dan kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala inna biha fitnat inna biha zalazil, sesungguhnya di sana akan muncul kegoncangan, dari sanalah akan muncul kegoncangan, wal fitan, dan fitnah wa biha yatlu'u qarnu syaitan, dan dari sana jugalah akan muncul tanduknya syaitan. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari hadis ini sangat jelas sekali. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya Rasulullah bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi negeri Syam. Negeri Syam sendiri adalah region ya dulu, yang saat ini region itu terbagi menjadi beberapa negara, yaitu Syria, kemudian ada Palestina, ada Jordania. Ini adalah negeri, dan Lebanon itulah wilayah yang dulu namanya adalah wilayah Syam. Karena Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada negeri Syam. Dan kemudian dia bermohon juga keberkahan yang diturunkan kepada negeri Yaman. Tapi kemudian ketika para sahabat menanyakan gimana tentang Irak, gitu kan? Irak ini ada posisinya di sebelah timur daripada kota Madinah. Tentunya Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan hadis ini ya, Nabi Muhammad SAW berada di posisinya di kota Madinah, dan sebelah timur daripada kota Madinah ini adalah negara Irak ya. Kalau sebelah timur daripada Jazirah Arab itu secara keseluruhan, sebelah timurnya adalah Teluk Persia dan Iran, gitu kan. Sedangkan Irak ini sebelah timur lautnya.
Nah, di sini ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana ya Rasul tentang Irak, gitu kan. Beliau ternyata tidak mendoakan Irak ya di sini. Bahkan beliau menjawab, inna biha zalazil, inna biha zalazil wal fitan. Sesungguhnya dari sana akan muncul kegoncangan dan kemudian fitnah-fitnah, gitu kan. Wa biha jatlu'u qarnus syaitan, dan dari sanalah akan muncul tanduknya syaitan. Jadi ternyata fitnah dan cobaan, gitu kan, dan goncangan terhadap umat Islam nanti akan munculnya dari negeri yang namanya Irak. Sekarang ini Irak ya, dulu namanya Irak, udah di zamannya Rasul dia udah namanya Irak, gitu kan. Dan dari sanalah ditengarai bahwasanya dari sana akan muncul kegoncangan dan fitnah besar ya untuk umat Islam, gitu kan. Dan juga dikatakan dari sanalah akan muncul tanduk setan. Nah, masalah tanduk setan ini kan ini interpretasi ya, susah kita akan menjelaskannya karena cuman paling mengikuti daripada penjelasan para ulama. Bahwasanya tanduk setan ini diberitakan menurut tafsir para ulama adalah munculnya fitnah-fitnah tersebut ya, munculnya kebohongan-kebohongan, gitu kan, munculnya kesesatan dan bid'ah yang memang kemudian ditengarai akan muncul dari negeri Irak. Nah ini teman-teman, memang kemudian kalau kita tahu, setelah kita tahu ternyata fitnah dan kegoncangan umat Islam itu akan muncul dari negeri yang sekarang ini namanya Irak. Dan memang nggak cuma sekarang, gitu kan, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kemudian di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu fitnah terbesar muncul dari sana ketika muncul para orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan alasan nepotisme, karena beliau dianggap mengangkat posisi-posisi penting seperti Muawiyah bin Abu Sufyan yang notabene adalah sepupunya menjadi gubernur Syam. Itu orang-orang daripada Kufah di Irak itu berdemonstrasi besar-besaran, gitu kan. Mereka masuk ke kota Madinah dan kemudian mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai kemudian berakhir dengan kematian daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya, itu kan. Yang dikeroyok, yang kemudian ditebas ya, kepalanya ditebas oleh orang-orang dari Kufah, gitu kan. Yang kemudian timbul kegoncangan karena kemudian memang kemudian khalifah yang akan diangkat pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib juga kesulitan karena waktu itu demonstrannya banyak diberitakan, dan kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syam yang merupakan saudara sepupu daripada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menuntut hukuman kisos bagi pelakunya. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memohon waktu itu kan untuk gubernur Syam pada waktu itu untuk kemudian membayar dia dulu menjadi khalifah. Begitupun ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sedang berada di Mekah pulang ke Madinah untuk kemudian menuntut ya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar dijalankan hukuman kisos terhadap orang-orang Kufah. Dan ternyata ini justru kemudian timbul lagi kegoncangan yang besar karena kemudian timbul fitnah. Pengikut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu juga dicegat di suatu tempat oleh pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga terjadi konflik dan peperangan di situ yang dinamakan perang Jamal, karena memang terjadinya menjelang maghrib dan itu terjadinya di atas unta, mereka ketika itu menunggangi unta. Alhamdulillah pada waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun selamat ya. Di sisi lain kemudian karena terjadi pertentangan antara pengikutnya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga terjadi perang besar waktu itu. Namanya adalah perang Siffin gitu kan. Perang Siffin itu akhirnya juga panjang dan berakhir dengan perdamaian antara keduanya itu. Tapi yang jelas itu timbul guncangan memang asal usulnya dari orang-orang Kufah gitu kan. Begitupun juga ketika Imam Husain radhiyallahu anhu. Imam Husain waktu itu juga ketika Muawiyah menjelang akhir jabatannya itu kan, dia mengangkat Yazid bin Muawiyah itu kan. Itu dia Imam Husain radhiyallahu anhu juga dipengaruhi oleh orang-orang dari Kufah. Orang-orang dari Irak yang akan memberikan dukungan kepada beliau. Tapi sebaliknya justru kemudian Imam Husain radhiyallahu anhu terbunuh ya.
terbunuh di kota, kalau nggak salah itu namanya Karbala, tragedi Karbala. Ini contoh-contoh problem ataupun kemudian fitnah yang muncul dari arah Hira gitu kan. Apakah kemudian peristiwa-peristiwa itu sudah cukup ataukah kemudian panjang, kita nggak ngerti. Tapi memang kemudian banyak kemudian aliran-aliran yang muncul setelah kematian Imam Husain, seperti aliran Syiah gitu kan, yang muncul dari arah memang region Irak dan Iran sana ya. Dan bahkan Dajjal pun diberitakan oleh Rasulullah SAW akan muncul dari region daerah tersebut. Ini diberitakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahu fi bahri syami au bahri jamani la bal huwa min kibalil masriq ma huwa min kibalil masriq ma huwa min kibalil masriq ma huwa wa umma bi yadihi ilal masriq, yang artinya sebagai berikut. Ala innahu fi bahri sami au bahril yamani, tidaklah Dajjal itu akan muncul dari laut Syam ataupun dari laut Yaman. Bal huwa min kibalil masriq, bal huwa min kibalil masriq, enggak, dia akan muncul dari arah timur gitu kan. Kemudian diulang lagi, ma huwa min kibalil masriq, enggak, dia akan muncul dari arah timur gitu kan. Diulang lagi, ma huwa min kibalil masriq. Kemudian sampai kemudian Rasulullah berkata ma huwa wa auma abiyadihi ilal masriq, dan kemudian Rasulullah memberikan tanda isyarat gitu kan, dengan tangannya menunjuk ke arah timur gitu kan. Dan tentunya kalau waktu itu Rasulullah ketika mengungkapkan hadis ini dari arah, ketika waktu itu Rasulullah SAW berada di kota Yastrib atau Madinah, tentunya sebelah timurnya adalah negeri Irak, teman-teman. Karena kalau yang sebelah timur kalau daripada Jazirah Arab adalah Iran ya gitu kan. Kalau kita lihat secara keseluruhan Jazirah Arab ini kan terdiri dari beberapa negara ya, seperti yang saat ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, itu kan Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, nih Jazirah Arab. Sebelah timurnya Jazirah Arab itu adalah negeri yang saat ini adalah Iran gitu kan. Tapi ketika Rasulullah mengucapkan hadis tersebut, sebelah timurnya dari Madinah lah yang Irak. Irak kalau kemudian dari posisinya dari Jazirah Arab adalah sebelah timur laut ya teman-teman. Nah ini diberitakan bahwasanya Dajjal pun akan muncul dari area tersebut gitu kan, antara Irak atau mungkin dari Iran gitu kan, dari dua wilayah tersebut gitu kan. Jadi kalau kemudian ternyata fitnah kegoncangan dan fitnah terbesar yang akan muncul di umat Islam justru ternyata akan muncul dari negeri yang mayoritas penduduknya Islam ya gitu kan. Ini benang merahnya gitu kan. Bahkan tanduk setan yang diberitakan tanduk setan ini kita nggak ngerti ini interpretasinya apa gitu kan. Tapi kalau para ulama meyakini bahwasanya yang dinamakan tanduk setan adalah munculnya fitnah-fitnah yang disebarkan oleh syaitan dari bangsa jin, dan juga disebarkan oleh fitnah-fitnah dan kesesatan yang disebarkan oleh syaitan dari bangsa manusia gitu kan. Yang diberitakan tanduknya setan itu akan muncul dari negeri yang saat ini namanya Irak gitu kan. Bukan muncul dari negara barat, bukan muncul dari negara Asia, ternyata justru dari negara yang mayoritas penduduknya juga Islam. Artinya kita perlu berhati-hati teman-teman, karena memang kemudian di dalam internal Islam itu ada orang-orang yang namanya orang-orang musyrik yang selalu memang orang-orang munafik ya teman-teman, yang selalu menebarkan kebencian, menebarkan kesesatan gitu kan, yang mana mereka penampilannya adalah orang-orang Islam gitu kan, cara identitasnya adalah orang-orang Islam, dari dalam hati sanubarinya yang paling dalam adalah mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak suka terhadap agama Islam kan. Makanya kemudian murka Allah Subhanahu wa taala sangat besar terhadap mereka, hingga diberitakan di Al-Qur'anul Karim di surat An-Nisa yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasir. Sesungguhnya orang munafik itu nanti mereka di hari akhir nanti setelah yaumil hisab nanti mereka akan tinggal di keraknya api neraka, tinggal di keraknya neraka, tinggal di intinya neraka gitu kan. Walang tajida lahum nasir, dan mereka nggak akan mendapatkan seorang penolong pun di sana. Nah ini teman-teman kita harus berhati-hati, karena memang kemunculan orang-orang munafik saat ini sangat luar biasa. Ini yang juga dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ya. Orang-orang munafik yang pandai berbicara gitu kan. Dalam sebuah hadisnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ina akhofu akwama ma akhofu alaikum ba'di kulu munafikin alimulasan. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan dan aku takutkan kepada kalian sepeninggalku nanti adalah munculnya orang-orang munafik yang mereka pandai berbicara. Tentunya mereka mengerti tentang kitabullah, mereka juga mengerti tentang hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, gitu kan, sehingga mereka bisa menimbulkan fitnah, gitu kan. Dan kita bisa lihat saat ini di internal umat Islam di Indonesia ini kan memang luar biasa ya, terjadi gesekan, terjadi polarisasi, terjadi konflik, gitu kan, yang seperti hal-hal seperti itu memang yang menimbulkan adalah orang-orang yang munafik ya. Memang sejarah membuktikan hal tersebut. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.